Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan atau memaparkan materi air dan buffer atau pH. Di kelompok kami ini terdiri dari Nova Bagus Anantyo dengan NIM 106, Muhammad Iqbal Reza 097, Nathanael Prianta 120, Tegar Diki Febriananda 101, dan Abdan Syakuran 123. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberi kesempatan kami untuk menjelaskan materi air dan buffer ini. Selanjutnya, hal-hal yang akan kami bahas yaitu adalah sifat air dalam metabolisme tubuh, mengetahui peranan air dalam metabolisme tubuh, mengetahui peranan buffer dalam kehidupan dan di dalam tubuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang air atau H2O. 76% bagian tubuh adalah cairan, berperan penting dalam tubuh dan sebagai pelarut atau metabolisme. Air merupakan senyawa luar biasa. Daya larut, aktivitas permukaan hidrogen, ikatan hidrofob, dan berbagai efek molekul semuanya melibatkan air. Sumber air tubuh. Yang pertama, air metabolik. Air metabolik adalah hasil metabolisme dalam tubuh. Kemudian ada peroral. Peroral adalah makanan dan minuman. Kemudian parenteral. Parenteral adalah infus dan transfusi. Kemudian reaksi di dalam tubuh yang melibatkan air, yaitu respirasi. Untuk rumus kimianya C6H12O6 ditambah 6O2 menjadi 6CO2 ditambah 6H2O plus E atau energi. Reaksi ini melibatkan glukosa yang merupakan hasil peruraian karbohidrat yang lebih kompleks. Yang kedua adalah hidrolisis. Untuk rumus kimianya NaCl plus H2O menjadi Na plus ditambah Cl min ditambah H plus ditambah OH min. Garam dapat larut dengan air karena keduanya bersifat polar. Selanjutnya, fungsi air. Fungsi air yang pertama adalah sebagai katalisator, kemudian sebagai pelarut ionik maupun molekuler organik, sebagai alat transportasi, sebagai regulator suhu tubuh, sebagai pereaksi-reaksi biokimia, sebagai melancarkan darah, sebagai pelumas sendi otot, kemudian memperlancar fungsi pencernaan, kemudian air untuk kesuburan, dan yang terakhir, air membawa nutrien ke dalam jaringan dan membawa residu hasil metabolisme keluar sel jaringan. Kemudian struktur dan ikatan hidrogen air. Yang pertama, air H2O. Ada kekuatan antar molekul dan sifat dipolar. Gambarnya seperti ini. Kemudian ikatan hidrogen air. Molekul air berinteraksi satu sama lain melalui ikatan hidrogen. Seperti ini. Buffer. Buffer adalah larutan yang dapat mempertahankan pH akibat atau penambahan sedikit asam, basa atau karena pengenceran. Pentingnya buffer dalam tubuh. 1. Tubuh sebagian besar terdiri dari protein. 2. Apabila tubuh tidak memiliki sistem buffer. 3. Jika terkena zat yang bersifat asam atau basa, maka protein dapat mengalami denaturasi. 4. Menyebabkan darah mengental dan peredaran darah terhambat. Buffer dalam darah, pH darah normal yaitu 7,35 sampai 7,45. Untuk mempertahankan darah memiliki beberapa larutan penyangga alami. Larutan penyangga dalam darah termasuk buffer asam, terdiri dari asam lemah dengan basa KPN gizi. Jadi apabila zat yang bersifat asam terserap oleh darah, maka ion H+ dari asam tersebut akan dinetralkan oleh basa konjungsi dan membentuk asamnya. Sebaliknya, apabila zat yang bersifat basa terserap oleh darah, maka ion OH- dari basa tersebut akan dinetralkan dengan buffer asam membentuk basa konjugasinya. Hasil reaksi ini membuat keadaan kembali netral dan menghasilkan hasil reaksi berupa garam yang banyak. Garam ini sebagian disimpan dan jika lebih akan dibuang melalui urin.
Sekian dari kelompok 1. Terima kasih.